Salam jumpa bersama dengan saya Ibu Rudi Mahulai dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak kami, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup di bumi. Bumi yang kita tempati sangatlah luas. Lalu bagaimana kita memahami kenampakan permukaan bumi ini? Maka dalam sajian kali ini, kenampakan permukaan bumi kita akan bahas melalui peta, atlas, dan globe. Ikuti terus pembelajaran berikut. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian peta, yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan peta, dan yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan komponen-komponen peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku itulah yang disebut dengan atlas. Sedangkan globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk bola kecil. Peta, atlas, dan globe adalah merupakan permukaan bumi. Peta digambarkan dalam bidang datar, atlas digambarkan dalam bentuk buku, sedangkan globe dalam bentuk tiruan bola bumi. Adapun yang menjadi fungsi dari peta adalah 1. Menunjukkan lokasi atau posisi tertentu. 2. Menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. 3. Memperlihatkan bentuk atau penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. 4. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. 5. Keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk. Dan ada beberapa komponen dari peta. Yang pertama adalah judul peta. Pada bagian atas peta biasanya terdapat nama atau judul peta yang menunjukkan isi yang ingin digambarkan. Biasanya, judul ditulis dengan huruf kapital dan berukuran lebih besar daripada huruf lainnya di dalam peta. 2. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contoh pada gambar berikut ini. Skala peta adalah 1/320.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 320.000 cm di lapangan. Yang ketiga, orientasi peta. Orientasi peta adalah tanda yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin peta. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Itu dapat kita lihat melalui simbol titik seperti contoh berikut ini. Kemudian ada simbol garis. Simbol garis menggambarkan objek geografis yang memiliki panjang. Contohnya sungai, jalan raya, dan juga batas-batas provinsi. Kemudian yang ketiga, simbol area yang menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek. Contohnya rawa, sawah, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah simbol warna. Selanjutnya, komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang digunakan
untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, komponen peta yang keenam adalah inset peta. Inset peta adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya bisa kita lihat dalam peta Kalimantan berikut ini. Yang ketujuh adalah legenda. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Pada peta biasanya dicantumkan tahun pembuatan dan sumber pembuatan peta, kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Baiklah anak-anak kami, yang menjadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, pengertian dari peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Yang kedua, fungsi dari peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi. Yang kedua, menunjukkan jarak antar kota. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau kenampakan dari daerah tertentu. Kemudian, komponen dari peta itu ada beberapa. Yang pertama, judul peta, skala peta, orientasi, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal di masa depan kamu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.